Bayangkan sebuah peradaban di mana kelaparan adalah konsep yang asing. Sebuah kata usang yang tak lagi memiliki makna dalam kamus kehidupan sehari-hari mereka. Sebuah kaum yang di kotanya, kemiskinan hanyalah mitos, tak pernah terlihat bayangannya di sudut jalan manapun. Di negeri ini, kemewahan adalah standar hidup. Emas dianggap lumrah layaknya tanah biasa, dan air, sumber kehidupan yang paling berharga di gurun, mengalir deras layaknya rahmat yang tak putus-putusnya, membasahi setiap jengkal tanah mereka. Lalu bayangkan sebuah ironi yang begitu besar, hanya seekor tikus kecil, makhluk yang sering dianggap hama tak berarti, bertemu dengan bendungan Ma'rib yang agung dan kokoh. Di sanalah takdir yang telah tertulis menemukan jalannya. Kehancuran mereka tidak datang melalui serangan tentara yang beringas, bukan pula guncangan gempa bumi yang dahsyat, ataupun sambaran petir dari langit. Hanya satu perintah Allah dalam satu malam yang sunyi, dan kerajaan terkaya di muka bumi pun terkubur di bawah lumpur sejarah. Ini adalah peristiwa nyata yang disebutkan Allah sendiri dalam Al-Quran sebagai peringatan abadi. Ini adalah kisah epik kaum Saba, sebuah perjalanan dramatis dari surga dunia menuju kehancuran yang mengerikan. Dan percayalah, detail dari apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengguncang kesadaran Anda hingga ke dalam jiwa. Kaum Saba mendiami wilayah selatan Jazirah Arab, terhampar di tanah yang kini kita kenal sebagai Yaman. Namun, jangan bayangkan gurun tandus yang gersang. Kaum ini bukanlah kaum sembarangan. Mereka adalah masyarakat paling makmur dan sejahtera di zamannya. Tanah mereka diberkahi kesuburan luar biasa, udaranya lembut menyegarkan, dan hujan turun dengan siklus serta takaran yang sangat seimbang, seolah alam sendiri tunduk melayani mereka. Namun kekuatan sejati mereka, jantung dari kemakmuran mereka, adalah bendungan Ma'rib yang legendaris. Bendungan ini bukan sekedar tumpukan batu. Ia adalah keajaiban teknik sipil kuno yang luar biasa. Temboknya yang raksasa menahan dan mengelola air dengan presisi tinggi, memungkinkan irigasi yang sempurna bagi kebun-kebun yang terbentang luas di kedua sisinya. Hasil panen begitu melimpah ruah, buah-buahan bergantungan rendah dan ranum, sehingga dikisahkan ketika seorang musafir berjalan melewatinya dengan keranjang di kepala, ia tidak perlu memetik apapun. Buah-buahan itu akan jatuh sendiri ke dalam keranjangnya saking lebatnya. Musafir itu tidak akan merasakan lapar sedikit pun selama perjalanan. Al-Quran menggambarkan pemandangan kemakmuran ini dengan indah. Bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri lembah. Lalu Allah berfirman dengan penuh kasih, "Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya." Ini bukan hanya tentang kekayaan materi. Ini adalah sebuah sistem kehidupan yang dilingkupi rahmat Allah. Lihatlah, bulan ini hasil tangkapan ikan kita melimpah ruah, ucap para nelayan dengan gembira. Perdagangan kita setiap bulan semakin membaik, karavan kita selalu penuh, sahut para pedagang. Kotanya bersih tanpa celah, sistem sosialnya teratur, dan orang-orang hidup dalam kedamaian dan keamanan yang jarang ditemukan di masa itu. Al-Quran bahkan menyebut kota ini dengan julukan mulia, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, negeri yang baik, subur, makmur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Ini benar-benar surga di atas bumi. Puncak kejayaan mereka juga ditandai oleh pemimpin yang luar biasa, Ratu Balqis. Balqis bukan hanya cantik, tapi juga seorang ratu yang cerdas, bijaksana, dan memiliki visi politik yang kuat. Singgasananya agung bertahtakan permata, sistem pemerintahannya kokoh dan demokratis, dan pengaruh kerajaannya terkenal hingga ke penjuru negeri yang jauh. Hingga akhirnya, kemasyhuran dan kebijaksanaannya sampai ke telinga Nabi Allah, Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah sosok istimewa. Seorang raja sekaligus nabi yang diberi Allah kekuasaan mutlak yang tidak diberikan kepada manusia lain. Bangsa jin tunduk di bawah perintahnya. Burung-burung menjadi mata-mata dan pembawa pesannya, dan angin berhembus mengantar perjalanannya sesuai kehendaknya.
Sayapku membawaku jauh. Perasaan aneh menarikku ke sini. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Teman, ada pertemuan apa ini? Mengapa semua orang menunggu? Untuk ratu kami. Untuk Balkis, hari ini kita menghormati matahari. Sebuah negeri yang indah. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat salah. Cukup. Aku harus segera memberitahu Sulaiman. Dia tidak ada di sini, tuanku. Dari mana saja kau, mata-mata? Raja menyadari ketidakhadiranmu. Kau harus punya alasan yang bagus. Maafkan saya, tuanku. Saya membawa kabar mendesak. Sebuah kerajaan yang tidak Anda ketahui. Seorang wanita memerintah rakyat Sabah. Beliau mengirim surat dakwah kepada Balkis melalui burung hudhud. Apa ini? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku. Dan datanglah kepadaku dalam keadaan tunduk berserah diri. Siapa yang masuk ke kamarku? Siapa yang berani meninggalkan surat ini? Yang mulia, tidak ada yang lewat. Kami telah berjaga sepanjang malam. Al-Quran mengabadikan isi surat yang singkat namun padat ini. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Beliau menyeru Balkis untuk tidak bersikap sombong dan datang berserah diri kepada Allah. Balkis dengan kebijaksanaannya tidak gegabah menyatakan perang. Ini adalah deklarasi perang. Kita harus menjawab dengan pedang kita. Kerajaan kita perkasa. Biarkan dia menyaksikan kekuatan kita. Di mana pembawa surat itu? Kita harus tahu niatnya. Siapa yang menyerahkan surat itu kepada Yang Mulia? Jika dia bisa mengirim surat tanpa terlihat, siapa yang tahu seberapa besar kekuatannya dalam perang? Aku sarankan, kita menunggu. Saya tidak akan membiarkan kerajaan kita terbakar. Sebuah persembahan agung. Ia bermusyawarah dengan para pembesarnya. Ia mencoba diplomasi dengan mengirimkan hadiah-hadiah mewah, emas, perak, dan permata yang menyilaukan mata. Bawa hadiah ini kepada Sulaiman, cari tahu apa yang ia inginkan, dan seberapa kuat pasukannya. Akan dilaksanakan, Baginda. Barisan depan, teruskan. 1, 2, 1, 2. Kekuatan sejati bukanlah apa yang Anda miliki. Itu adalah apa yang Anda yakini. Kerajaan Sulaiman menyambut Anda. Silakan ikuti saya. Apa itu? Siapa yang memerintah senjata itu? Oh, mereka. Hanya beberapa jin. Namun Sulaiman alaihi salam menolak semua itu dengan tegas dan bersabda, "Apakah kalian hendak membantuku dengan harta? Maka apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dan lebih banyak daripada apa yang Dia berikan kepadamu."
Disinilah kecerdasan Balkis bersinar. Ia menyadari bahwa Sulaiman bukanlah raja biasa yang gila harta. Ini adalah seorang nabi Allah yang membawa kebenaran. Wahai Ratu, hadiah kita ditolak tanpa keraguan. Harta kita hanyalah debu di matanya. Istana dan kerajaannya. Pasukannya tidak hanya manusia, hewan dan makhluk tak terlihat pun tunduk padanya. Bukannya ada makhluk raksasa yang bukan manusia di matanya. Kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Singa dan harimau tunduk padanya tanpa rantai. Dia tidak menginginkan harta benda saya. Dia menginginkan kepatuhan saya. Jika kita melawan, Sabah akan rata dengan tanah dan rakyatku akan menderita. Siapkan perjalanan. Saya akan menemuinya sendiri. Kemudian dia memutuskan untuk datang sendiri menemui Sulaiman alaihi salam. Sebelum engkau bangkit dari dudukmu, aku sudah bisa membawanya kemari. Akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Puncak dari pertemuan itu terjadi di Istana Sulaiman. Ketika Balkis memasuki istana yang lantainya terbuat dari kaca bening di atas air yang mengalir, dia secara refleks mengangkat pakaiannya karena mengira itu adalah kolam air yang dalam. Saat itulah ia sadar akan keterbatasan pengetahuannya dibandingkan kekuasaan Allah yang dianugerahkan kepada Sulaiman. Dengan rendah hati, Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zolim terhadap diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Dan menurut riwayat sejarah, mengikuti jejak ratu mereka, seluruh kaum Sabak pun memeluk Islam. Itulah puncak kejayaan spiritual dan duniawi Sabah. Harmoni antara iman dan kemakmuran. Namun, watak manusia seringkali lupa diri. Waktu terus berputar, dan keadaan tidak selamanya sama. Era kepemimpinan Balkis yang saleh berakhir. Generasi berganti generasi, penguasa datang dan pergi. Dan seiring berjalannya waktu, rasa syukur yang dulu ada perlahan terkikis. Digantikan oleh benih-benih kesombongan dan keangkuhan. Mereka mulai mengklaim nikmat Allah sebagai hasil usaha sendiri. Kebun-kebun subur ini, kamilah yang menanam dan merawatnya dengan ilmu kami. Bendungan raksasa ini adalah bukti kehebatan arsitektur nenek moyang kami. Kami sendiri yang mendirikannya. Kekayaan ini adalah murni hasil dari kecerdasan dan kerja keras kami, bukan pemberian siapapun. Penyebutan nama Allah semakin jarang terdengar di pasar-pasar dan rumah-rumah. Sementara mabuk akan kekuatan dan status sosial semakin merajalela. Allah dengan kasih sayangnya tidak langsung menghukum. Dia memberi mereka peringatan demi peringatan. Dia mengirimkan para nabi untuk meluruskan jalan mereka. Namun seruan itu hanya disambut dengan cemoohan dan tawa penghinaan. Para nabi dengan sabar berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sadarlah, kebun ini bukan hasil kecerdasanmu semata. Ini adalah rahmat Tuhan. Jika kalian berhenti bersyukur dan terus berpaling, rahmat ini akan dicabut dan menjadi beban berat bagi kalian." Tetapi kaum Sabah tertawa berhahak-hahak. Dengan angkuhnya mereka menjawab, "Kau mencoba menakut-nakuti kami dengan dongeng kuno.
Lihatlah bendungan Ma'rib kami. Ia berdiri kokoh laksana gunung batu. Apakah Tuhanmu bisa meruntuhkan bangunan sekuat ini? Nabi kembali mengingatkan dengan nada genting. Ketika Allah menjatuhkan hukuman, alasannya tidak harus terlihat besar atau masuk akal bagi manusia. Cukup satu perintahnya dan segalanya bisa musnah. Namun hati mereka telah tertutup rapat oleh kesombongan. Wajah-wajah mereka memancarkan keangkuhan yang menantang langit. Jika azab itu memang nyata, pasti sudah datang sejak lama. Lihatlah, kerajaan kami aman sentosa. Bendungan kami abadi. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghancurkan kami. Tahun demi tahun berlalu dalam keingkaran. Nabi Allah tak henti-hentinya menasehati, berharap ada satu hati yang luluh. Perbaikilah diri sebelum rahmat berubah menjadi murka yang tak terbendung. Namun hati mereka tetap membatu, bahkan semakin keras. Dia hanya iri, dia mencoba menyaingi kekuasaan kita. Siapa dia sebenarnya berani mengatur hidup kita? Nabi terus berseru di tengah keramaian yang mengabaikannya. Jangan gantungkan nasib pada bendungan buatan manusia. Takutlah pada Allah pencipta segalanya. Cukup, berhenti menakuti kami dengan azab kosongmu. Jika bencana itu datang, kami akan menahannya dengan kekuatan teknologi dan kekayaan kami yang tak tertandingi. Dan di titik itulah, ketika kesombongan telah melampaui batas, keputusan kejatuhan mereka ditetapkan di langit. Al-Quran menceritakan momen ini, sebuah fakta sejarah yang mengguncangkan akal sehat. Allah berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, banjir arim." Hukuman itu tidak datang dengan gemuruh perang. Menurut riwayat, itu dimulai dengan sangat senyap. Seekor tikus dan kemudian kawanannya mulai menggerogoti dan melubangi fondasi bendungan Maghrib yang dibanggakan itu. Sebenarnya, beberapa orang melihat tanda-tanda kerusakan kecil itu, tetapi mereka buta karena kesombongan yang meluap-luap. Ah, itu hanya retakan kecil. Bendungan ini adalah simbol kekuatan abadi kami. Tikus-tikus kecil ini tidak akan mungkin bisa merusaknya. Mereka meremehkan hal kecil yang menjadi awal kehancuran besar. Lalu malam penentuan itu pun tiba. Sebagian besar penduduk sedang terlelap dalam tidur nyenyak mereka, bermimpi tentang kekayaan esok hari. Kota sunyi senyap, namun bendungan Ma'rib sedang mengembuskan napas terakhirnya. Tekanan air yang tertahan bertahun-tahun mencari celah. Awalnya terdengar satu suara retakan, lalu suara gemuruh kecil, dan tiba-tiba dengan dentuman yang mengerikan, bendungan raksasa itu pecah. Jutaan kubik air yang dulunya adalah sumber rahmat dan kehidupan, dalam sekejap berubah menjadi monster yang membawa malapetaka. Gemuruh air membangunkan seisi kota. Orang-orang mulai berteriak histeris, berlarian tanpa arah dalam kegelapan. Seseorang berteriak dengan putus asa, "Bendungannya jebol, demi Tuhan, larilah ke tempat tinggi." Tapi terlambat, tidak ada jalan untuk lari. Air bah datang lebih cepat dari langkah kaki manusia. Kata-kata Al-Quran menjadi kenyataan yang mengerikan. Lalu kami kirimkan kepada mereka banjir yang menghancurkan bendungan. Di tengah kekacauan itu, suara peringatan Nabi seolah terngiang kembali di telinga mereka. Inilah yang dulu kalian ingkari dengan sombong. Teriakan penyesalan terdengar di mana-mana. "Ya Allah, selamatkan kami. Kami mengaku salah. Tolong beri kami kesempatan lagi." Namun pintu tobat telah tertutup bersama datangnya azab. Gelombang air yang tinggi terus menghantam kota tanpa ampun, melahap setiap sudut kemegahan mereka. Rumah-rumah mewah, kebun-kebun indah, dan pasar yang ramai, semuanya tenggelam sekaligus disapu arus deras. Orang-orang menjerit, saling menggapai, hanya berusaha menyelamatkan nyawa mereka yang kini tak berharga.
Ada yang jatuh tertimpa reruntuhan, ada yang larut hilang dalam gelombang lumpur, dan setiap suara jeritan akhirnya lenyap, tenggelam dalam gemuruh kehancuran. Pada akhirnya, satu ombak tinggi terakhir menyapu sisa-sisa peradaban itu, membungkam mereka semua untuk selama-lamanya. Dan ketika matahari terbit keesokan harinya, pemandangan telah berubah total. Tanah yang dulunya surga hijau nan asri, kini berubah menjadi hamparan lumpur dan puing yang sunyi sepi. Kebun-kebun produktif menjadi tanah mati, rumah-rumah hanyut tak berbekas, kota demi kota musnah dari peta. Garis keturunan mereka terputus, hanya tinggal kisahnya saja yang tersisa sebagai pelajaran. Allah menggambarkan kondisi tanah mereka setelah azab. Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon athel sejenis cemara, dan sedikit dari pohon sider, bidara. Dari buah-buahan manis yang melimpah menjadi tanaman berduri dan pahit. Di era modern ini, penemuan arkeologis di Yaman telah menyingkap kebenaran fisik dari tragedi ini. Reruntuhan bendungan Ma'rib yang agung masih berdiri hingga hari ini, menjadi saksi bisu dari kejayaan dan kehancuran masa lalu. Para arkeolog telah mengukur sisa-sisa struktur tersebut dan menemukan dimensi yang mengencangkan. Panjang bendungan mencapai sekitar 600 meter dengan tinggi 16 meter, sebuah prestasi teknik sipil yang luar biasa di zamannya. Ditemukan pula prasasti-prasasti batu dalam bahasa Sabah kuno yang mencatat sejarah perbaikan bendungan tersebut. Salah satu prasasti terkenal bahkan ditulis atas perintah Raja Abraha, raja yang kelak menyerang Ka'bah, yang mencatat upaya perbaikan besar terakhir pada tahun 542 Masehi, sebelum akhirnya bendungan itu runtuh total, tak lama kemudian, bertepatan dengan periode kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sains modern juga memberikan penjelasan rasional tentang peran tikus dalam kehancuran ini. Dalam dunia teknik sipil, fenomena ini dikenal sebagai piping. Ketika bendungan tanah tidak dirawat dengan baik, hewan pengerat dapat membuat lubang-lubang kecil di struktur dasar. Air kemudian merembes masuk ke celah-celah ini, menggerus tanah dari dalam secara perlahan namun pasti, hingga akhirnya tekanan air yang masif meruntuhkan seluruh dinding bendungan. Apa yang tampak sebagai tikus kecil dalam riwayat secara ilmiah adalah pemicu keruntuhan struktural yang katastrofik. Ini membuktikan bahwa azab Allah bisa datang melalui sebab-sebab yang tampak remeh di mata manusia, namun mematikan secara teknis. Mengapa hukuman seberat ini terjadi? Apakah karena mereka kaya? Bukan. Al-Quran menjawabnya dengan tegas, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Allah menambahkan, dan kami tidak menjatuhkan azab itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir lagi tidak bersyukur. Kaum Sabak tidak hancur karena kekayaan mereka. Mereka hancur karena virus kesombongan yang menggerogoti hati. Kejahatan mereka bukanlah karena memiliki harta melimpah. Kejahatan terbesar mereka adalah karena mereka lupa bersyukur, merasa tidak butuh Tuhan, dan menertawakan peringatannya. Dan kisah ini bukan hanya dongeng masa lalu untuk mereka, ini adalah cermin bagi kita semua di masa kini. Jika nikmat, harta, atau jabatan yang diberikan Allah justru menjauhkan kita dari Sang Pemberi, maka ketahuilah, itu bukan lagi rahmat, melainkan sedang berubah menjadi azab yang tertunda. Renungkanlah, jika seekor tikus kecil atas perintah Allah bisa meruntuhkan sebuah kerajaan adidaya yang memiliki teknologi bendungan terhebat di zamannya, lantas kita ini, dengan segala keterbatasan kita, termasuk dalam hitungan apa untuk bisa menyombongkan diri di hadapannya?